Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Kintania Olga Devayanti dan saat ini akan menjelaskan terkait mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 untuk tugas UAS semester Gasal. Soal pertama kita membahas tentang admissions of partner. Jadi di soal kali ini tuh soalnya menceritakan tentang Mortin dan Oscar itu menerima tren sebagai partner baru di entah di CV-nya atau di perusahaannya. Jadi di sini itu diberitahukan kalau Tren memperoleh hak sepertiga kepemilikan dengan menyetor kasnya sebesar $95.000 dan juga bangunan sebesar fair value-nya yaitu $120.000. Nah, di sini kita akan menggunakan dua pendekatan yang akan digunakan. Yang pertama, menggunakan revaluasi aset dan juga goodwill-nya. Dan yang kedua, tanpa revaluasi, yaitu ini menggunakan bonus method. Untuk revaluasi aset yang lama, itu aset yang direvaluasi itu ada persediaan dari $50.000 menjadi $200.000, terus aset tetapnya dari $100.000 menjadi $120.000. Jadi terdapat kenaikan aset total sebesar $170.000. Dan aset ini nantinya akan dibagi sama rata ke Mortin dan juga Oscar sebesar 50%, 50%. Setelah itu, kita hitung model setelah revaluasi. Sehingga model awalnya itu diketahui Mortin sebesar $120.000 dan juga Oscar sebesar $100.000. Dan penyesuaiannya setelah revaluasi, Mortin bertambah US dollar dan juga Oscar bertambah US dollar. Jadi modal setelah revaluasinya Mortin sebesar US dollar dan juga Oscar US dollar. Lalu selanjutnya masuk ke perhitungan goodwill. Total modal lama setelah revaluasi itu sebesar $390.000. Dan tadi kontribusi tren itu berarti $215.000. Jadi total kontribusi aktualnya $605.000. Hal ini itu karena tren itu kan punya sepertiga dari kepemilikan. Jadi implied total kapitalnya sebesar US dollar. Terus goodwill-nya sebesar 302.500. Dan dari goodwill 302.500 tadi dibagi lagi masing-masing partner itu memiliki goodwill-nya masing-masing. Jadi diketahui itu goodwill dibagi ke partner lama sesuai rasio laba-rugi 50-50. Jadi Mortin menerima 151.250 US dollar, Oscarnya menerima 151.250 US dollar juga. Jadi kalau seperti itu kita ketahui model akhirnya berarti si Mortin itu 356.250 US dollar, Oscarnya 336.250 US dollar dan juga Trend 215.000 US dollar. Terus setelah terdapat revaluasi dan goodwill-nya, neracanya itu jadi seperti ini. Total asetnya itu sebesar 957.500 yang terdiri dari kas sebesar 115.000, piutangnya 100.000, persediaannya 200.000, aset tetapnya 240.000 dan juga goodwill-nya 302.500. Dan terdapat juga liabilitas sebesar 50.000 sehingga total modalnya 907.500. Dan kalau kita menggunakan bonus method, ini tuh revaluasinya tidak dihitung. Jadi aset lama tetap menggunakan nilai bukunya dan juga tidak ada goodwill yang diakui. Sehingga total modal setelah investasinya itu 435.000 dan haknya tren itu sepertiga jadi sebesar 145.000. Kontribusinya tren 215.000 US dollar. Sehingga ada bonus ke partner lama sebesar 70.000 US dollar. Lalu modal akhirnya bonusnya kan dibagi 50-50 sehingga Mortinnya 35.000, Oscarnya 35.000.
Nah, untuk modal akhirnya berarti Martinnya 155.000, Oscar 135.000, dan trennya 145.000. Soal yang kedua itu terkait partnership liquidation, di mana di sini tuh terdapat persekutuan dari Ace, Ben, Cheat, dan juga Don. Nah, ini tuh dilikuidasi karena terdapat ini ya bangkrut. Nah, sehingga seluruh aset non-kasnya itu telah dikonversi menjadi kas. Nah, kas tersedianya 200.000 dan juga ada liabilitas 400.000. Nah, kondisi partner saat ini, Ash dan Don itu solvent dan Ben memiliki defisit modal. Cheat bangkrut sebagian. Nah, kerugiannya itu dibagi berdasarkan rasio laba ruginya. Sehingga penyelesaian likuidasinya, S-nya menyetor 200.000, Sheet menyetor 100.000, dan juga Don menyetor 80.000. Setelah itu kewajiban dilunasi terlebih dahulu. Nah, jika ada sisa kas, nanti sisa kasnya itu dibagikan ke partner solventnya. Terus soal ketiga kita masuk di segmen reporting. Jadi di soal ini tuh West Corporation itu memiliki 4 divisi operasi. Nah, pengungkapan segmen operasinya berdasarkan standar akuntansi itu menggunakan uji 10%, yaitu pendapatan, laba rugi, dan juga aset. Alokasi biaya dan pendapatannya, biaya bersama sebesar 45.000 dialokasikan berdasarkan penjualan, dan biaya kantor pusat sebesar 20.000 itu tidak dialokasikan. Aset pusat sebesar 120.000 tidak dilaporkan ke segmen. Lalu masuk ke segmen reportable. Jadi divisi A, B, dan C itu memenuhi kriteria 10%. Divisi D tidak memenuhi ambang batas, sehingga hanya segmen reportable yang diungkapkan secara terpisah. Terima kasih atas waktunya dan setelah menyimak ini, semoga video ini bermanfaat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.